Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leniawati, NPM 101211098 dari kelas B S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memperkenalkan atau memberitahukan kegiatan saya selain jam kampus pada hari Sabtu Minggu. Saya melakukan usaha di rumah dengan menjual sandal import dari Cina dan Brazil seperti sandal merek Adidas, Puma, Nike, New Balance atau Supreme. Nah, sandal kami tersedia dari size 37 sampai size 44. Jadi target pasar kami adalah orang berusia remaja dan berusia dewasa. Untuk strategi pasar atau strategi yang kami gunakan untuk menjual produk-produk kami menggunakan strategi dengan memperjualkan di media perbelanjaan seperti Shopee dan melakukan live streaming pada jam-jam tertentu untuk memperkenalkan produk kami. Agar menarik peminat penonton untuk membeli produk kami juga menyediakan strategi-strategi seperti saat host memberikan atau menyediakan strategi clue yang diminati oleh penonton. Nah, clue di sini digunakan untuk menarik perhatian penonton. Jadi nih, misalkan di depan kita ada sandal Adidas yang sedang diperkenalkan. Nah, nanti host akan membuat clue untuk menarik penonton. Jika misalkan penonton yang menginginkan sandal tersebut, maka mereka akan berbondong-bondong mengikuti clue untuk mendapatkan sandal tersebut. Nah, clue di sini memiliki sistem sebagai rebutan untuk sandal yang mereka inginkan. Misalkan nih, host memberikan clue dan para penonton yang menginginkan sandal tersebut akan mengikuti clue tersebut. Nah, pemenangnya adalah orang yang pertama muncul di layar HP host, atau misalkan orang yang clue-nya pertama kali di layar host, dan itulah pemenangnya. Mungkin terjadi beberapa perdebatan tentang clue ini karena ada beberapa konsumen yang menginginkan sandal tersebut dan tidak pernah mendapatkan posisi pertama di HP host dikarenakan jaringannya delay di sana. Mereka akan cenderung marah-marah, men-spam live streaming, sehingga itu cukup berdampak buruk bagi toko kami. Apabila saat kami melakukan live streaming dan ada penonton yang melakukan spam di komentar, maka pihak Shopee akan mematikan otomatis live streaming kami. Konsepnya, setelah pemenang yang pertama kali muncul di HP host mendapatkannya, nanti namanya akan dipanggil nih sama host. Nah, orang tersebut akan diminta SSD atau men-screenshot produk yang saat ini sedang diperlihatkan. Meng-SSD, lalu SSD-nya dikirimkan ke admin. Nah, kenapa nih harus dikirimkan ke admin? Karena nanti untuk link checkout akan diberikan oleh admin. Saat kalian mendapatkan clue di posisi pertama, lalu memberikan screenshot kepada admin, maka admin baru memberikan link checkout kepada penonton atau orang yang memenangkan clue. Apabila orang yang memenangkan clue tersebut tidak meng-SSD, maka akan diberikan satu kali kesempatan oleh host dengan mengulang memperlihatkan sandal yang ia dapatkan untuk segera di SSD atau di screenshot. Setelah mendapatkan link dari admin, diharapkan orang yang mendapat link tersebut atau orang yang mendapat sandal tersebut untuk segera men-check out produk sandalnya. Apabila dalam jangka waktu 30 menit atau 1 jam mereka belum men-check out, maka produknya akan kita perlihatkan kembali untuk dijual kembali dan diikuti clue kembali untuk orang-orang yang menginginkan sandal tersebut. Tidak sedikit banyak penonton yang
chat lewat admin dengan harapan dapat mendapatkan barang yang mereka inginkan tanpa mengikuti clue. Hanya saja admin tetap pada peraturannya untuk tidak berbuat seperti itu. Memang kami sebagai penjual membutuhkan konsumen untuk membeli barang kami atau produk jualan kami. Hanya saja sistem clue dan live streaming ini merupakan salah satu strategi kami. Kenapa sistem ini merupakan salah satu strategi? Karena dengan strategi clue ini, maka para penonton akan selalu stay di live. Para penonton akan semakin tertarik pada produk-produk yang kami perkenalkan, pada sandal-sandal yang kami perkenalkan. Sehingga mereka akan stay di live, akan menonton dari awal sampai akhir untuk mendapatkan sandal yang mereka inginkan. Clue di sini sebagai bentuk menarik perhatian penonton. Setidaknya misalkan mereka tidak dulu membeli, tetapi mereka tahu kalau ada toko kami, kayak gitu. Apabila nih kita berjualan dengan cara biasa saja, misalkan dengan cara yang orang-orang sudah lakukan, dengan memperlihatkan barang, dengan memperkenalkan barang, dan yang mau silahkan men-check out, maka penonton akan merasa bosan karena hal tersebut sudah banyak mereka temukan di penjual-penjual online shop lainnya. Sedangkan untuk sistem clue ini belum banyak yang menggunakannya. Jadi itu merupakan salah satu minat penonton atau hal yang menarik perhatian penonton karena sistem ini merupakan sistem baru. Nah, setelah setelah di check out oleh pembeli, maka penjual akan segera mengatur pengiriman untuk produk yang mereka pesan. Hal ini dilakukan agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan kami, dengan kecepatan pengiriman kami, dengan proses kami, sehingga mereka akan tertarik untuk berbelanja ke toko kami lagi. Mungkin ada beberapa hal yang pernah kami alami, seperti ada toko sandal lain yang ingin menjatuhkan produk kami. Mereka berniat menjatuhkan dengan cara membeli terlebih dahulu. Setelah membeli, mereka akan memberikan ulasan palsu yang menjelekkan toko kami. Nah, hal tersebut merupakan hal fatal bagi sebuah toko di online shop. Karena melalui penilaian tersebut, maka orang-orang akan melihat kualitas toko kami. Jika penilaian tersebut bagus, maka orang akan semakin mempercayai bahwa barang yang kami jual merupakan barang bagus. Jika penilaian toko kami dari konsumen jelek, maka secara tidak langsung toko tersebut perlahan-lahan akan hancur karena pembeli akan berpikir 2 kali untuk membeli produk di toko kami jika penilaiannya jelek. Ada beberapa kasus juga karena nendenya. Tidak sedikit dari para konsumen kami yang meminta paket usaha atau meminta kami untuk mengadakan paket usaha karena barang yang kami jual akan mereka jual kembali. Barang yang kami jual memang merupakan barang import yang menurut kami sangat berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga para penjual di luar sana akan memiliki keinginan untuk menjual kembali karena menurut saya pribadi juga, barang tersebut bisa dijual lebih dari harga yang kami jual dengan kualitas produk yang sangat memuaskan. Nah, dari strategi penjualan yang saya jelaskan tadi, ini berkaitan dengan materi strategi operasi yang kami pelajari di mata kuliah manajemen operasi. Nah, strategi operasi sendiri merupakan suatu visi fungsi dari perusahaan yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Seperti tadi kan tujuan kami adalah memberikan pelayanan sepuas mungkin kepada pelanggan. Maka kami akan melakukan berbagai cara untuk
melakukan keputusan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Misalkan nih ada dari kesalahan kami tentang kesalahan pengiriman barang, atau misalkan barang yang menurut mereka kurang memuaskan, maka kami akan menyediakan fitur retur, menukar kembali barang yang salah kirim atau barang yang menurut mereka tidak memuaskan dengan barang yang paling memuaskan menurut kami kepada mereka. Hal itu merupakan salah satu cara kami untuk memuaskan pelanggan. Karena memuaskan pelanggan bukan hanya menanggapi saat mereka ingin membeli, tapi kita juga bertanggung jawab saat produk kita telah sampai kepada pembeli. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan saya yang lakukan di luar jam kuliah Sabtu Minggu, karena saya melakukan usaha memperjualbelikan sandal import dari China dan Brazil. Dan hal tersebut yang saya jelaskan tadi berhubungan dengan strategi operasi dari materi manajemen operasi. Mungkin sekian dari perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.